Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk minggu depan tanggal 17 sampai 21 Maret 2025. Sebelum ke analisanya, saya izin infokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi supaya kalian bisa mendapatkan saham-saham menarik di sana, kemudian bisa juga diskusi di kolom komentar. Kemudian pastinya akan mendapatkan info-info menarik di sana. Dan juga kalian akan mendapatkan updatean atau uploadan terbaru di YouTube Antek Saham. Antek Saham juga memberikan pilihannya bagi teman-teman yang ingin join ke premium. Tentunya untuk yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis. Salah satunya mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan setiap harinya, lengkap dengan analisanya ya. Jadi akan dipandu untuk trading plan ini dan kalian akan dipandu kapan harus taking profit, kapan harus jual, dan kapan harus stop loss nantinya. Oke? Di sini juga kalian akan mendapatkan grup diskusi, kemudian channel Telegram khusus premium, kemudian ikut update market setiap hari Senin, kemudian konsultasi portofolio bisa kapan saja, dan member premium menjadi prioritas ya dalam berdiskusi di grup premium. Oke? Kabar baiknya cara join ke premium ini ada 2 cara ya. Kalian bisa join secara gratis maupun secara berbayar. Jadi yang belum punya biaya join secara berbayar maka boleh join secara gratis dan manfaatkan program ini supaya kalian bisa nanti atau kita bisa cuan bareng dan trading bareng di premium. Untuk info selengkapnya hubungi saja saya melalui Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan atau berlangganan di YouTube dengan biayanya Rp30.000 saja per bulan atau Rp1.000 per hari ya, lebih tepatnya. Kalian akan mendapatkan benefit seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya berupa video ya, lengkap dengan trading plan seperti video ini, khusus pelanggan. Kemudian mendapatkan juga saham pantauan menarik setiap harinya, lengkap dengan trading plan. Kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham di YouTube. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Untuk info selengkapnya atau jika ada pertanyaan, boleh hubungi saja admin melalui link yang ada di deskripsi atau melalui WA, atau hubungi saya melalui Telegram @yosua_al. Oke? Sekarang kita langsung ke analisanya, kita mulai dari mengupdate dulu ya trading plan kita atau stock pick kita di minggu yang lalu. Yang pertama ada Inco. Nah, dari sini Inco cukup banyak yang komen ya, kemungkinan mereka langsung entry di area pembelian tanpa memperhatikan instruksi yang saya bagikan di video minggu yang lalu. Nah, pada video minggu yang lalu saya selalu sampaikan kalau jika ingin entry menggunakan trading plan kita harus menunggu adanya candle rejection dulu di area demand dan tunggu candle rejection itu terbentuk, baru kalian boleh entry menggunakan trading plan yang ada. Nah, di sini Inco langsung bergerak turunnya dan breakdown area demand dengan candle yang sangat besar, yang menandakan memang area demand ini tidak cukup kuat pada Inco dan harga langsung bergerak turun. Jika berdasarkan video sebelumnya, harusnya trading plan ini tidak valid ya, karena langsung drop area demand atau breakdown area demand dan harga lanjut bergerak turun. Dan jika kita lihat juga di time frame 1 jamnya, nah di sini juga langsung break ya di time frame 1 jamnya, jadi harusnya trading plan ini tidak valid pada Inco. Tapi jika ada yang sudah terlanjur entry, harusnya sudah stop loss juga ya di 280. Jadi seharusnya kalian sudah cut loss pada Inco sebesar 6% jika sudah terlanjur entry. Jadi harus disiplin menggunakan trading plan yang ada dan selalu mengikuti trading plan yang ada. Lanjut ke saham yang kedua di minggu yang lalu ada BWPT. Untuk BWPT boleh kita lihat dari sini, masih sesuai dengan analisa kita. Kalau BWPT akan lebih cenderung sideways dulu ya di area demand. Nah, boleh kita lihat sesuai dengan analisa kita, kalau BWPT akan sideways dulu, lalu nanti bergerak naik ke area target di 61 sampai 63. Jadi yang punya barang pada BWPT boleh di hold dulu sampai nanti apakah hit target atau hit stop loss nantinya. Nah, sekarang masih cukup bagus ya, masih di atas area demand. Jadi harusnya BWPT lebih cenderung bergerak naik karena secara polanya di sini sudah break dari resisten tralanya. Jadi boleh di hold menggunakan trading plan kita di sini. Lalu ke saham yang ketiga di minggu yang lalu ada NCKL. Untuk NCKL, pola seperti ini yang saya katakan kalau pola rejection-nya atau pola koreksinya sangat valid ya. Boleh kita lihat ya di sini, NCKL turun ke area demand, tapi tidak breakdown area demand-nya. Area demand 660 sampai 685 tidak di breakdown dan adanya candle reject di area demand-nya. Nah, berarti seperti ini boleh kita katakan kalau trading plan kita sudah valid pada NCKL. Jadi kita tinggal menunggu apakah NCKL akan terkena stop loss atau bergerak naik ke target kita. Nah, di sini untuk NCKL trading plan-nya valid karena dia sudah sideways dulu ya. Sideways dulu di area demand dan nanti kita lihat apakah dia akan bergerak naik atau bergerak turun. Secara polanya harusnya dia akan bergerak naik ya, karena di sini dia sudah break dari area
double bottom, sini break, lalu koreksi, dan lanjut bergerak naik. Jadi untuk NCKL boleh di hold sesuai dengan trading plan kita. Stop loss di 635 belum di hit ya, belum hit. Jadi jika nanti trading plan kita ternyata terkena stop loss, maka harus cut loss. Tetapi jika belum, boleh hold sampai ke target di 745 sampai 775. Oke, jadi trading plan kita di minggu yang lalu masih belum terlalu bagus ya, atau masih ada yang cut loss, ada yang masih di area pembelian, ada 2 di area pembelian, dan 1 cut loss. Dan memang IHSG juga tidak terlalu bagus ya. Sekarang kita masuk ke analisa IHSG. IHSG tidak terlalu bagus, lebih cenderung sideways, dan diikuti dengan adanya outflow dari asing. Nah, boleh kita lihat untuk IHSG ya. Sesuai dengan analisa kita, kalau IHSG akan lebih cenderung bergerak turun setelah mencapai resisten 6680. Dan sekarang pergerakan IHSG menuju support 6500. Jadi titik krusialnya di sini ya. Jika nanti support 6500 di breakdown, ini saya hapus dulu. Nah, sini 6500 di breakdown, maka IHSG akan lanjut bergerak turun ke support 6360 sampai ke 6263. Jadi pantau support 6500 pada IHSG. Jika support ini di breakdown, maka IHSG akan lanjut bergerak turun ke area support selanjutnya. Tetapi jika tidak di breakdown, maka IHSG akan lanjut atau rebound ke resisten 6680. Oke. Tapi seharusnya IHSG akan turun ya, karena adanya sentimen negatif yang masih berlanjut. Kemudian outflow dari asing ya masih berlanjut pada IHSG. Boleh kita lihat inflow-nya hanya sedikit, tapi pada saat ada outflow, boleh kita lihat keluarnya hampir di 1 triliunnya di sini. Jadi harusnya IHSG masih akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke, jadi seperti itu ya view-nya pada IHSG. Pantau saja support di 6500. Jika support di breakdown, menjadi konfirmasi IHSG akan bergerak turun. Tapi jika tidak, IHSG akan rebound ke resisten 6680. Oke, sekarang kita masuk ke analisa 3 saham yang menarik atau yang berpotensi naik untuk minggu depan, tanggal 17 sampai 21 Maret 2025. Yang pertama yang saya pilih ada MAPI. Oke, untuk MAPI boleh kita lihat ya di sini. MAPI cukup bagus ya polanya, membuat pola uptrend seperti ini ya. Harga high, harga low, harga high, harga low, dan berpotensi membuat harga high yang baru. Dan di sini masih awal mula trennya ya, masih awal dari uptrendnya. Jadi harusnya MAPI sangat potensi bergerak naik ke target kita. Nah, di sini juga yang menjadi konfirmasi adalah area di mana ini mampu membuat reject harga dari MAPI. Ini ya, setelah di breakout pada saat di sini masih supply ya. Di sini masih supply, tapi setelah di breakout menjadi demand. Jadi sudah break and retest. Jadi harusnya MAPI berpotensi lanjut bergerak naik ke target kita karena sudah membuat pola break and retest dan sudah membuat pola uptrend. Jika kita lihat secara broker summary-nya, secara broker summary terlihat memang tidak terlalu bagus ya, ada distribusi di sini ya. Walaupun memang distribusinya tidak terlalu besar, tapi ada distribusi pada MAPI. Tapi secara teknikal sudah sangat bagus, membuat pola uptrend, jadi harusnya MAPI ada potensi dia akan koreksi lagi ya, karena adanya broker summary yang kurang bagus. Jadi ada potensi MAPI akan turun dulu, jadi sideways seperti ini, turun ke area demand lalu bergerak naik kembali. Oke, nah maka dari itu saya buatkan trading plan-nya di area bawah, jadi buy on weakness pada MAPI. Oke, karena secara teknikal cukup bagus, walaupun secara broker summary-nya tidak terlalu menarik di sini. Coba kita cek ya, 1 minggu terakhir masih netral. 2 minggu terakhir, oke terlihat ya, 2 minggu terakhir ada akumulasi dari lokal dan yang jualan dari asingnya di sini. Jadi harusnya MAPI masih akan bergerak naik karena ada akumulasi mulai dari tanggal 28 Februari ya. Berarti mulai dari sini diakum, mulai pada saat break dari area supply, diakum, sehingga MAPI bisa bergerak naik. Oke, boleh kita buatkan trading plan-nya karena secara teknikal sangat menarik dan secara broker summary juga bisa dikatakan menarik walaupun asingnya jualannya. Oke, di sini saya buatkan average pembelian di 1430, target 1 di 1580 dan stop loss di 1285. Dengan ini kita akan mendapatkan price reward ratio 1:1,03, potensi profit 10,49%, sedangkan potensi loss di angka 10,14%. Jadi potensi profitnya lebih banyak dari potensi loss-nya. Nah, di sini juga kalian harus perhatikan ya, kalau potensi loss kita jika terkena stop loss yaitu 10%. Jadi bagi kalian yang tidak mau menerima risiko sebesar 10%, maka sebaiknya jangan entry pada MAPI ini. Jika target kedua tercapai, potensi profit kita sampai di angka 15,73%. Jadi
potensi profitnya sangat besar ya. Jadi akan saya buatkan area pembelian pada MAPI 1380 sampai di sini ya, 1480. Jadi boleh dicicil di area pembelian. TP1 sesuai chart 1580, TP2 1655, stop loss di 1285. Oke, selama di atas area demand maka harusnya pergerakan dari MAPI akan cenderung bergerak naik karena polanya sudah membuat pola uptrend. Oke, jadi boleh pantau area demand 1280, 1320 sampai 1415. Selama MAPI di atas area ini maka pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Lanjut ke saham yang kedua ada DKFT. Untuk DKFT boleh kita lihat ya di sini trennya masih bagus, masih uptrendnya di sini. Masih uptrend. Jadi secara trennya masih naik, jadi harusnya DKFT akan lanjut bergerak naik. Dari sini boleh kita lihat DKFT cukup bagus ya polanya, selalu reject di area demand 238 sampai 258 yang menjadi konfirmasi kalau area demand ini cukup kuat dan menjadi area pembelian yang ideal pada DKFT. Jika kita lihat secara broker summary-nya, secara broker summary tidak terlalu bagus ya, di sini tergolong normal saja. 1 minggu terakhir masih sama netral. Di hari Jumat tanggal 14 masih netral juga. Jadi secara broker summary-nya tidak terlalu menarik ya, tidak terlalu ada volume yang menonjol dan tergolong netral ya di sini. Jadi harusnya pergerakan dari DKFT ini masih bagus ya. Kita manfaatkan pola pergerakan sideways-nya di atas area demand dan juga di bawah resistennya, supaya nanti kita bisa profit buy di area demand dan sell di area resistennya. Oke, jadi secara broker summary-nya masih bisa dikatakan bagus, walaupun tidak ada volume akumulasi yang terlalu menonjol ya, tapi bisa kita manfaatkan trading jangka pendek atau jangka menengah, buy di area demand ya, area demand 238 sampai 258, dan sell di area resisten 278 sampai 290. Jadi boleh manfaatkan pergerakan sideways pada DKFT yang seperti ini ya, naik turun seperti ini. Jadi kemungkinan pola pergerakannya akan seperti ini, jadi boleh manfaatkan buy di area demand dan sell di area resistennya. Oke. Dari sini boleh kita buatkan trending plan-nya ya, karena polanya akan seperti itu. Jadi saya buatkan view-nya akan turun dulu ya. Jadi saya buatkan view-nya akan turun dulu ke area demand, lalu bergerak naik ke target kita. Oke. Di sini saya buatkan average pembelian di 254, stop loss di 230, dan target 1 di 278. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 9,45%. Sedangkan jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 14,17%. Jadi risk reward ratio pada DKFT masih sangat menarik. Oke. Silakan saya buatkan area pembeliannya di bawah ya, karena ada potensi dia akan turun ke area demand, jadi kita beli di bawah 240 sampai ke 256. TP1 274 ini sampai 258 ya. TP2 290, stop loss di 230. Oke, jadi boleh manfaatkan cicil di area demand-nya untuk DKFT. Jadi cicil nanti jika dia sudah turun ke area pembelian atau ke area demand, tunggu rejection ya, tetap tunggu rejection. Jadi jika sudah ada rejection di area demand, maka boleh cicil dan kemungkinan akan bergerak naik ke target kita, oke? Tetapi jika nanti demand di breakdown, maka harus cut loss ya, karena trennya akan patah. Di sini jika demand sudah di breakdown, maka trennya akan patah dan kita akan terkena stop loss. Dan jika sudah hit stop loss, maka harus cut loss ya, supaya nanti mengurangi loss yang berlebihan dan kita tidak keseret ke bawah. Karena jika demand di breakdown, DKFT akan lanjut bergerak turun ke area 192. Jadi harus disiplin menggunakan trading plan yang ada. Oke, lanjut ke saham yang ketiga untuk minggu depan ada INPC. Dari sini untuk INPC sebenarnya cukup high risk ya, karena memang pergerakannya tergolong masih boleh kita katakan downtrend ya. Seperti ini secara second trendnya downtrend. Nah, di sini masih downtrend, tapi di sini ada sebuah area demand-nya. Area demand yang cukup kuat dari DKFT yang bisa menjadi titik atau technical rebound-nya nantinya. Oke. Area demand-nya di 146 sampai 156. Dan boleh kita lihat pergerakan dari INPC sudah mulai ada rejection setelah mencapai area demand. Coba kita cek time frame 30 menit. Nah, di sini mulai ada rejection-nya. Jadi harusnya INPC
mulai akan rebound di minggu depan, atau bisa jadi dia akan sideways dulu ya. Biasanya kan seperti itu. Sideways dulu di area demand seperti ini, lalu bergerak naik. Oke. Maka dari itu untuk INPC manfaatkan ya, buy di area demand-nya dan tunggu dia masuk ke area demand, baru kalian boleh entry menggunakan trading plan kita. Dan juga tunggu rejection di area demand-nya, karena menurut saya dia akan sideways dulu di area demand atau minimal turun lagi ke area demand seperti ini. Turun ke area demand, lalu setelah mencapai demand akan bergerak naik. Jadi jangan langsung entry HK di hari Senin nanti, tapi tunggu dia masuk ke area demand baru kalian boleh entry menggunakan trading plan kita. Jika kita lihat secara broker summary-nya ya, kita pastikan dulu apakah ada akumulasi. Nah, terlihat dari tanggal 21 ya, 21 Februari. 3 minggu terakhir ada akumulasi ya. Walaupun dia bergerak turun di sini ada akumulasi. 2 minggu terakhir masih sama. 1 minggu terakhir ada distribusi ya. Sorry, saya cek lagi. Oke, CC distribusi ya. Di sini 1 minggu terakhir NI-nya masih masuk, tapi volume dari CC cukup besar. Tanggal 14, oke, CC masuk kembali ya. Jadi harusnya INPC ini akan mulai rebound karena secara volumenya para bandarnya mulai masuk kembali, sudah mulai taking profit sebenarnya, tapi mulai masuk kembali dari bawah. Jadi ada potensi dia akan minimal technical rebound saja ke area 168 sampai 176. Jadi secara broker summary-nya bisa kita katakan cukup bagus ya. Karena volume penurunannya di sini pada saat turun di sini ya, volumenya tidak terlalu besar, tapi pada saat naik di sini ada volume yang sangat besar. Jadi harusnya volume di sini hanya untuk koreksi sementara. Sini ya, koreksi sementara sehingga nanti akan ada volume yang besar kembali di sini. Oke. Jadi untuk INPC cukup menarik ya untuk dipantau di minggu depan. Dan sini saya buatkan trading plan pada INPC, saya buatkan ya. Area pembelian di area demand. Area buy-nya saya buatkan dari angka 147 sampai ke 157. TP-nya sesuai chart 168, TP2 176, stop loss di 141. Oke. Tetap pantau area demand, walaupun secara teknikal sangat potensi bergerak naik, tapi ada juga potensi demand-nya di breakdown. Jika demand sudah di breakdown, maka kalian harus cut loss, karena jika demand-nya sudah valid di breakdown, INPC akan turun ke angka 112. Jadi maka dari itu tetap pantau area demand-nya. Jika nanti suatu saat di breakdown dan ternyata di breakdown-nya di sini tidak sesuai dengan analisa kita, maka siap-siap cut loss di angka 141. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa yang merupakan benar saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.